star in Paris this time last year. Morris plays it in. What a start for Manchester City! From Vinicius, who chases away from Diaz and keeps on going. Vinicius! Oh, wonderful goal! Wonderful, wonderful goal! Tren positif tengah dijaga Manchester City musim ini. Manajemen pun menaruh target tinggi pada skuad asuhan Pep Guardiola. Mereka bukan lagi mengincar 1 atau 2 trofi bergengsi, melainkan 3 trofi sekaligus. Pekan ini mereka akan bertandang ke Santiago Bernabeu untuk menantang sang juara bertahan demi misi menjuarai Liga Champions. Laga antara Manchester City dan Real Madrid di semifinal Liga Champions bakal jadi magnet tersendiri di pertengahan pekan nanti. City yang tengah haus trofi Liga Champions harus dihadang oleh sang juara bertahan. Pertemuan ini diperkirakan bakal berjalan panas. Mampukah City menghentikan dominasi El Real di Liga Champions? Manchester City dan Real Madrid memiliki statistik rekor pertemuan yang cukup sengit di Liga Champions. Menurut situs resmi UEFA, dari 8 pertemuan yang sudah terjadi di Liga Champions, kedua tim sama-sama mengantongi 3 kemenangan. Sisanya berakhir imbang. Segi produktivitas Real Madrid unggul dengan mencetak 13 gol dalam 8 pertemuan tersebut. Angka itu sedikit lebih baik dari City yang menjebol gawang El Real sebanyak 12 kali. Ketatnya, statistik ini menandakan kalau di atas kertas, kekuatan kedua tim sangat berimbang. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di semifinal Liga Champions musim lalu. Manchester City sebetulnya berhasil unggul di leg pertama dengan skor 4-3. Namun berkat mental juara, Los Galacticos berhasil mengembalikan keadaan di leg kedua dengan skor 3-1. Akhirnya skuad asuhan Carlo Ancelotti yang melenggang ke partai puncak. Kali ini pertandingan leg pertama akan dimainkan di Santiago Bernabeu. Kita semua tahu kekuatan magis Bernabeu kerap memberikan suntikan tenaga kepada Real Madrid. City harus mempersiapkan mental lebih untuk menghadapi pemain ke-12 El Real. Jelang duel panas ini ada sudut pandang yang menarik. Lebih dulu menjamu Manchester City di kandang, Real Madrid justru tengah dalam keadaan tak menentu di Liga Spanyol. Dalam 5 pertandingan terakhir, El Real hanya mengantongi 3 kemenangan. Sisanya kalah dari Girona dan Real Sociedad. Kini anak asuh Carlo Ancelotti harus rela turun ke peringkat ketiga setelah Atletico Madrid menyalip karena meraih kemenangan atas Cadiz dengan skor 5-1. Dengan hasil ini, Real Madrid tertinggal 1 poin atas rival sekotanya itu. Hal itu sangat berkebalikan dengan performa Manchester City di Liga Inggris musim ini. Skuad racikan Pep Guardiola justru tampil terengginas. Berstatus sebagai juara bertahan, City menunjukkan mental juaranya meski sempat tertinggal beberapa poin di belakang Arsenal. Dari 5 pertandingan terakhir, The Citizens berhasil menyapu bersih dengan kemenangan. Bahkan City belum tersentuh kekalahan lagi sejak takluk di tangan Spurs awal Februari lalu. Dengan menuai hasil luar biasa ini, Manchester City berharap menyalip meriam London yang sejak awal sudah memimpin klasemen sementara Liga Inggris. Fans Arsenal tampaknya harus menerima kalau semua akan City pada waktunya. Situasi yang bertolak belakang ini tentu akan dimanfaatkan oleh Manchester City. Mereka pasti akan mati-matian untuk mencuri gol di Santiago Bernabeu. Namun City juga harus tetap waspada. 2 kekalahan Madrid di La Liga disebabkan oleh rotasi terpaksa yang dilakukan oleh Ancelotti. Bisa saja mereka sedang menyiapkan kejutan untuk menyambut Manchester City. Musim lalu boleh jadi milik Real Madrid, tapi musim ini Manchester City datang dengan ambisi yang lebih besar dari musim-musim sebelumnya. Bisa dibilang City telah meningkatkan kekuatan untuk menandingi tim-tim Eropa.
Itu sudah terbukti saat menaklukkan raksasa Jerman Bayern Munchen dengan skor agregat 4-1. Manchester City akan berkunjung ke Santiago Bernabeu dengan bekal belum terkalahkan selama ajang Liga Champions musim ini. Pep Guardiola telah meningkatkan kualitas tim dengan baik. Terlebih dengan tambahan Erling Haaland di lini depan, skuad City terlihat begitu sempurna. Tak bosan-bosan kami menyebut bahwa Haaland merupakan kepingan terakhir yang City cari selama ini. Sang pemain memaksimalkan setiap peluang yang diciptakan oleh lini tengah maupun lini bertahan. Musim-musim sebelumnya kita bisa melihat berapa peluang yang sudah diciptakan oleh De Bruyne akhirnya terbuang sia-sia lantaran sang penyerang tak mampu mengkonversi menjadi gol. Musim ini kita jarang melihat itu. Build-up serangan yang dibangun City terasa lebih efektif. Produk akhirnya sudah jelas, yakni sebuah gol. Semoga Carlo Ancelotti memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari gaya bermain dari striker asal Norwegia tersebut. Manchester City yang tengah overpower bukan tanpa kelemahan. Mereka bukan tim yang tak bisa dikalahkan. Di Liga Inggris, City mengalami 4 kekalahan termasuk dari tim mediocre seperti Brentford. Jika mengumpulkan rekaman-rekaman pertandingan di mana City kalah, kelemahan City bisa terlihat dengan jelas. Tim yang mengalahkan City pasti berhasil mematikan pergerakan dari beberapa pemain kunci City, termasuk mempersempit ruang gerak Erling Haaland. Menurut situs Transfermarkt, di laga yang berakhir dengan kekalahan City, Haaland tak mampu mencetak 1 gol pun. Manchester City sudah pasti akan mengandalkan duet Kevin De Bruyne dan Erling Haaland di lini depan untuk membongkar pertahanan El Real. Jika pertahanan Madrid bisa membaca permainan dengan baik dan mematikan pergerakan Haaland, itu akan membuat lini serang City frustasi. Madrid bisa memanfaatkan kesalahan City untuk menyerang balik. Kita tahu serangan balik Madrid yang biasanya dipimpin oleh Vinicius sangat mematikan. Dengan catatan 6 gol, Vini jadi top skor Los Blancos di ajang Liga Champions. City harus mewaspadai kecepatan Vini dan pergerakan tanpa bola dari Benzema di lini depan. Sayangnya, akhir-akhir ini pertahanan Real Madrid tengah mengendur. Dilansir Goal, Carlo Ancelotti bahkan sempat marah melihat performa para pemain bertahannya jauh di bawah standar. Setelah laga kontra Real Sociedad kemarin, Ancelotti mengkritik Eder Militao setelah kesalahannya menyebabkan gol pembuka Sociedad. Dalam 3 pertandingan terakhir, Real Madrid sudah kebobolan 8 gol. Untuk tim sekaliber King Eropa, ini merupakan catatan yang cukup memalukan. Di Liga Champions pun catatan kebobolan Madrid jauh lebih buruk dari City. El Real sudah kebobolan 8 gol, sedangkan City baru kebobolan 4. Selain itu, Madrid terancam tampil tanpa Luka Modric. Gelandang berusia 37 tahun itu tengah menjalani pemulihan akibat cedera hamstring ketika kalah 4-2 dari Girona beberapa pekan lalu. Peran dan pengaruh sang gelandang terhadap permainan Madrid sudah tak diragukan lagi. Tanpanya, lini tengah Madrid bisa pincang. Itu bisa dimanfaatkan oleh De Bruyne, Bernardo Silva, dan Rodri untuk menguasai lini tengah di pertandingan mendatang. Yang perlu dicatat City adalah Madrid jadi tim yang lebih kuat apabila bertanding di kompetisi Eropa. Liga Champions merupakan taman bermain bagi Karim Benzema dan kolega. Sekedar tampil bagus saja tak cukup untuk mengalahkan Los Merengues di Liga Champions. City harus mempersiapkan skuad terbaik dan skema permainan yang beragam untuk mengatasi perlawanan El Real. Jika skuad asuhan Pep Guardiola berhasil mencuri poin di markas Madrid, peluang untuk mengamankan 1 tiket penerbangan ke Istanbul akan semakin terbuka lebar.